Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Robiatul Adawiyah. Nomor induk mahasiswa 1914200163, jurusan Perbankan Syariah, kelas S semester 3. Di sini, saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan yang pertama, jelaskan mengenai dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan maisir terhadap perekonomian. Jadi, dampak buruk dari implementasi penggunaan riba terhadap perekonomian yaitu sistem ekonomi ribawi telah menimbulkan banyak kerugian, yaitu krisis ekonomi di mana-mana. Kemudian, sistem ekonomi ribawi juga menimbulkan kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara konstan. Yang miskin menjadi miskin dan yang kaya menjadi kaya. Sedangkan dampak buruk dari implementasi penggunaan maisir terhadap perekonomian yaitu tentunya akan merugikan diri sendiri, apalagi ketika kita sedang berbisnis. Kemudian kita akan kehilangan pelanggan apabila pelanggan tahu jika mereka mendapat kecurangan dari penjual. Pertanyaan yang kedua, jelaskan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS pada Bank Syariah dan sebutkan fatwa DSN terkait tabungan serta jelaskan akan apa saja yang digunakan pada produk tabungan Bank Syariah. Fungsi DPS yang pertama yaitu memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan usaha syariah. Yang ketiga, pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Fungsi yang kedua yaitu melakukan pengawasan, baik dilakukan secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam melaksanakan fatwa DSN, serta memberikan pengarahan atau pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa DSN. Fungsi yang keempat yaitu merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN. Fungsi yang terakhir yaitu melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Selanjutnya, fatwa mengenai tabungan. Yang pertama itu tabungan terdiri dari 2 jenis. Kemudian, ketentuan umum tabungan harus berdasarkan mudharabah dan juga harus berdasarkan wadiah. Akad yang digunakan pada produk bank syariah yang pertama itu ada akad mudharabah. Jadi, akad yang digunakan pada produk bank syariah yang pertama yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah ini merupakan akad kerjasama antar pihak pertama yaitu sahibul mal sebagai pemilik dana dengan pihak kedua yaitu mudharib yang berperan sebagai pengelola dana dengan membagikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Ada 2 jenis akad mudharabah dalam bank syariah. Yang pertama yaitu mudharabah al-mutlaqah, yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Akad jenis kedua yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal dengan pengelola, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugiannya itu ditanggung oleh pemilik modal. Selain akad mudharabah yang digunakan, ada akad produk bank syariah. Di sini juga ada akad wadiah. Apa sih akad wadiah itu? Akad wadiah merupakan akad penitipan. Maksudnya, akad yang digunakan dalam transaksi penitipan dana atau barang ini dari pihak pertama dengan pihak kedua yang diberikan kepercayaan untuk menyimpan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Begitu pula dengan akad wadiah. Ada 2 jenis dari akad ini. Yang pertama yaitu wadiah yad damanah, yaitu
Perjanjian di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh kapanpun si pemiliknya menginginkannya. Yang kedua yaitu wadiah yad damanah. Pada akad ini, penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan, selama hal tersebut bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara barang yang dititipkan tersebut. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan mengenai kendala pengembangan Baitul Mal wat Tamil atau BMT. Kendalanya yaitu akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Kendala yang selanjutnya yaitu walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, tetapi masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Selanjutnya, beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kendala selanjutnya yaitu BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang ia hadapi. Kendala lain yaitu dalam kegiatan rutin, BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis. Kendala selanjutnya yaitu dalam upaya untuk menempatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional. BMT lebih cenderung menjadi Baitul Tamwil dibandingkan dengan Baitul Mal. Kendala selanjutnya yaitu pengetahuan pengelolaan BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaan yang terakhir, sebutkan perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yang pertama yaitu keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah ini merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Selain itu, perbedaan yang selanjutnya yaitu prinsip asuransi syariah adalah takafuli atau tolong-menolong, sedangkan prinsip asuransi konvensional yaitu tadabuli, jual beli antara nasabah dengan perusahaan. Perbedaan selanjutnya yaitu dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah atau premi diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. Perbedaan selanjutnya, pada asuransi syariah, premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah dan perusahaan hanya menjadi pemegang amanah untuk pengelolanya. Sedangkan dalam asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Perbedaan selanjutnya antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Asuransi syariah, untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening tabarruk, yaitu seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang mendapat musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim itu diambil dari rekening milik perusahaan. Perbedaan yang terakhir antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yaitu asuransi syariah, keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.